Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya lanjutkan materi hari ini mengenai nilai harapan bersyarat. Ya, jadi nilai harapan sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan konsep nilai harapan yang dihitung dari fungsi gabungan, kemudian nilai harapan yang dihitung dari fungsi marginal. Ya, nilai harapan yang dihitung dari sebaran gabungan itu contohnya EXY, ya, kemudian EX plus Y misalkan seperti itu. Kemudian yang dihitung dari sebaran marginal adalah EX saja atau EY saja yang dilanjut dengan konsep perhitungan kovarian dan korelasi. Kemudian di hari ini saya menggunakan fungsi yang ketiga, karena sejauh ini kalian sudah belajar fungsi itu ada fungsi gabungan, fungsi marginal, fungsi bersyarat. Nah, yang di hari ini saya akan menjelaskan tentang, di materi ini saya akan menjelaskan tentang fungsi penggunaan fungsi bersyarat untuk menghitung nilai harapan bersyarat. Oke, jadi nilai harapan bersyarat secara definisi untuk variabel kontinu, lihat notasinya ya, nilai harapan X dengan syarat Y sama dengan Y kecil. Ini kalau pada prakteknya itu seperti kamu ya punya X, tapi sebelum menghitung variabel X, rata-rata dari variabel X itu, kamu pilah-pilah dulu ya, kamu memilah-milah dulu variabel-variabel X itu berdasarkan pasangan Y-nya. Jadi pada saat Y-nya bernilai apa, itu dipisahkan. Misalkan pada saat Y bernilai 1, X-X-nya itu dikelompokkan sendiri. Pada saat Y-nya bernilai 2, dikelompokkan di kelompok kedua. Pada saat Y bernilai 3, kelompokkan pada Y bernilai 3, dan seterusnya. Sebanyak ada berapa kemungkinan nilai Y. Nah, nanti dari situ akan dilakukan rata-rata secara berkelompok. Jadi penjelasan saya tadi ya, bisa diilustrasikan, misalkan kamu punya macam-macam nilai Y, ya, Y macam-macam nilai Y, maka nilai X-nya itu seolah dikelompokkan dulu ya. Jadi ini ada pada saat Y bernilai 1, ada sekelompok nilai X, di X pada syarat Y1, pada Y bernilai lain dengan setengah, ini ada sendiri X yang pasangan Y-nya setengah, ini disebut X pada saat Y-nya setengah, dan seterusnya. Ya, nilai harapan yang saya maksud di sini seolah-olah kamu menghitung rata-rata dari X pada Y yang sama dengan 1 sendiri-sendiri, dengan terpisah dengan menghitung rata-rata X yang Y-nya setengah, dan seterusnya. Jadi kamu nggak menghitung secara rata-rata X secara keseluruhan, tapi rata-rata X yang sudah dipartisi dengan sesuai dengan nilai Y, ya. Jadi konsep nilai harapan bersyarat itu secara prakteknya seperti itu. Nah, di sini berdasarkan fungsi, karena sering sudah saya kemukakan kalian kalau statement itu tidak ada data, adanya fungsi, ya. Nilai harapan X dengan syarat Y, cara menghitungnya adalah sama seperti nilai harapan X, cuman sama seperti menghitung EX, cuman di sini fungsi yang digunakan adalah fungsi X dengan syarat. Kalau kemarin kamu belajar EX itu cara menghitungnya adalah integral X fx dx, batasnya X, batas bawah, batas atas X. Nah, sekarang bedanya di sini ya, coba kamu lihat pada fungsi. Ya, fungsi yang dipakai adalah fungsi bersyarat X dengan syarat Y. Dan nanti selama Y-nya tidak diketahui nilainya berapa, nilai harapan ini tidak akan berbunyi angka. Ya, nanti akan saya tunjukkan melalui contoh, dia tetap berupa fungsi Y. Tapi jika kamu sudah mensubstitusi Y syarat ini, misalkan contoh saya tadi syaratnya 1, maka di sini nanti juga akan diganti dengan angka 1, maka hasilnya akan ya di fungsi ini akan tinggal X saja semuanya, diintegralkan dx akan menjadi konstanta, gitu ya. Itu nilai harapan bersyarat pada fungsi kontinu, variabel kontinu. Pada variabel diskrit definisinya sama. Kalau sebelumnya X itu kamu menghitung jumlah seluruh kemungkinan X mulai batas bawah sampai batas atas dari perkalian X px. Nah, sekarang fungsi yang dipakai adalah fungsi X dengan syarat Y. Oke. Nah, nanti
dari contoh juga akan saya tunjukkan bahwa akan berlaku teorema, ya, nilai harapan dari nilai harapan X dengan syarat Y hasilnya akan sama dengan EX, ya. Konsepnya memang bunyinya seolah menyeramkan, ya, nilai harapan dari nilai harapan. Tadi sudah sempat tes itu. Ketika Y ini tidak diketahui berapa nilainya, maka kamu akan memperoleh nilai harapan X dengan syarat Y ini dalam bentuk fungsi, masih menggunakan variabel Y. Nah, dari situ seolah-olah kalau secara terapannya begini, ya, yang di dalam ini kamu dapat rata-rata pada saat Y-nya 1, kamu dapat rata-rata pada saat Y-nya bernilai lain, rata-rata X pada Y yang lain lagi, dan seterusnya, ada banyak Y kan di situ. Nah, ini semua rata-rata di sini, rata-rata di sini, rata-rata di sini, dan seterusnya sampai seluruh kemungkinan Y-nya di rata-rata lagi, maka hasilnya adalah rata-rata X tanpa syarat. Jadi konsepnya seperti itu, ya. Mungkin saya kasih gambar, ya, saya beri gambar di sini, ya, walaupun sempit-sempit, coba saya sisipkan. Saya dulu konsep rata-rata dari nilai harapan dari nilai harapan itu tadi. Pada kasus diskrit mungkin lebih mudah ilustrasinya. Kalau pada kasus kontinu agak susah, karena kontinu kan partisinya agak susah. Misal, ya, misal kamu itu punya Y yang bernilai bisa 0, 1, 2. Kemudian di sini sebelum ketika kamu mempunyai pasangan X, Y, kamu sudah mengelompokkan nilai X pada Y masing-masing. Jadi kamu kelompokkan di sini X yang pasangannya Y-nya 0. Jadi berapapun X-nya. X1 pasangannya Y-nya 0, X2 pasangannya 0, X yang keberapa pasangan Y-nya 0. Yang ini X entah yang keberapa pasangan Y-nya 1, X yang entah keberapa pasangan Y-nya 1 juga, dan seterusnya. Jadi di sini semua Y-nya 1. X-nya macam-macam, Y-nya 1. Di sini X-nya macam-macam, Y-nya 2. Ya, kalau kamu disuruh menghitung rata-rata X tanpa syarat, ini semua X kan ditambah, semua X dijumlah dibagi N, ya. EX itu nanti. Jadi EX itu kamu tidak mempartisi, tapi semuanya dihitung, dijumlah, dibagi N. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Nah, di situ seolah-olah kamu melakukan perhitungan rata-rata sendiri-sendiri. Jadi di sini kamu menghitung rata-rata X pada Y-nya 1. Di sini kamu menghitung rata-rata X pada Y-nya ini 0, ya, Y-nya 0 pada Y1. Di sini kamu hitung lagi rata-rata X pada Y-nya 1. Jika 0, 1, 2, ini 2, ya, sorry. Jika 0, 1, 2 ini adalah kemungkinan nilai Y, seluruh kemungkinan nilai Y, maka rata-ratamu di sini, rata-ratamu di sini, rata-ratamu di sini, ini kalau kamu gabung, seolah-olah di rata-rata lagi akan menjadi rata-rata X yang tadi tanpa pemilahan, ya. Jadi konsepnya nanti seperti itu. Kita cari rata-rata secara partisi berdasarkan syarat Y-nya, hasilnya di rata-rata lagi, itulah nilai harapan atau rata-rata X tanpa syarat. Ini konsep prakteknya. Tapi nanti pada slide setelah ini saya akan tunjukkan pembuktian secara teorinya. Nah, bukti yang akan saya tunjukkan ini adalah bukti bagi variabel acak kontinu. Kalau kalian ingin menurunkan, nanti silahkan tinggal ganti, ya, integral dengan jumlah sum jika kamu ingin membuktikan pada kasus diskrit, ya. Jadi untuk kasus kontinu, saya berawal dari tadi kan ingin membuktikan definisi yang EX itu sama dengan nilai harapan dari nilai harapan bersyarat. Ini, ya. Nah, sekarang saya memulai buktinya dari kiri, definisi yang kiri, nanti hasilnya saya elaborasi yang ruas kanan yang akan berakhir ke definisi ini, ya. Jadi urutannya saya bekerja dengan yang sudah diketahui dulu, yaitu nilai harapan X. Jadi nilai harapan X seperti yang sudah kamu pelajari definisinya di materi sebelumnya adalah XFX dx, di mana fx ini adalah hasil integrasi dari fungsi bersama terhadap Y.
Ya, jadi fx, fungsi marginal x adalah integrasi dari fungsi bersama dy. Oke, kemudian di sini fungsi bersama ini saya modifikasi menggunakan hubungan fungsi bersyarat. Karena tujuannya nanti memunculkan x dengan syarat. Jadi kan harus ada fungsi bersyarat yang terlibat di situ. Nah, definisi fungsi bersyarat kamu ingat adalah rasio dari fungsi gabungan, fungsi bersama dibagi dengan fungsi marginal y. Ya, karena x dengan syarat y. Maka yang jadi syarat di sini adalah pembaginya marginal y. Yang saya pakai nanti yang penyebutnya, pembilangnya ini yang merupakan hasil kali dari dua suku ini. Fx dengan syarat y kali Fy. Nanti akan saya pakai untuk menggantikan fungsi gabungan yang ada di belakang integral. Oke, jadi saya ganti yang di belakang integral itu dengan Fx dengan syarat y, Fy dy. Saya menulis y dengan x kadang bedanya kurang kalau dengan tulisan tangan. Fy dy dx. Oke. Sekarang saya ingin mengatur batas integrasi yang merubah batas integrasi supaya nanti ya kita bisa munculkan nilai harapan yang kita inginkan tadi. Jadi batasnya ini sebetulnya batasnya milik dy, yang ini batasnya milik dx gitu ya. Tapi jika saya rubah, nggak masalah kan? Saya rubah urutannya, ini saya rubah urutannya. Ini tadi tetap ruas kiri EX ya, jangan lupa ruas kiri tetap EX, ruas kiri tetap EX. Saya rubah yang kanan. Di sini saya kelompokkan ya. Yang ingin saya integralkan dulu itu yang saya taruh di dalam itu dx dulu. X dx. Ya, yang ada y-nya saya taruh di luar. Ini Fy dy. Sedangkan ini kan masih memuat x ya, di depan lagi x di depan. Jadi saya taruh di dalam integral yang dx terlebih dahulu. Jadi batas integral yang ini adalah miliknya dx, batas integral yang ini miliknya dy. Sudah? Kalau kalian ingat, ini adalah definisi dari nilai harapan bersyarat yang tadi di depan saya jelaskan. Jadi x, fx dengan syarat y. Kalau x, fx, ex. Nah sekarang x kali fx dengan syarat y, dia adalah nilai harapan x pada y sama dengan y. Lanjut, di belakangnya ada Fy dy. Ya, ini adalah nilai harapan bersyarat. Oke. Sedangkan nilai harapan bersyarat di situ sudah sempat saya bilang bahwa ketika y-nya tidak disebutkan berapa, nanti dia akan bersifat seperti fungsi y. Ya, fungsi y yang mirip dengan ini. Ya, di sini. Kalau saya punya gy, nilai harapan gy itu definisinya begini. Nah sekarang saya balik. Saya punya integral, depannya itu fungsi. Saya ganti fungsinya namanya bukan gy ya, fungsi yang lain. Hy gitu misalkan. Belakangnya fy dy. Maka yang di sini kan nanti akan berubah namanya menjadi EHY. Gitu toh? Jadi jalannya kalau dari kiri kamu disuruh mendefinisikan apa definisi dari nilai harapan GY. Integral GY FY dy. Sekarang dibalik. Jika saya mempunyai integral HY kali FY dy, di mana FY ini fungsi marginal ya. Ini seharusnya ada y-nya. Fungsi marginal y, maka HY ini sebenarnya adalah fungsi yang mau dicari nilai harapan. Ya, di jalan ke kirinya dia akan berbunyi nilai harapan HY. Gitu ya.
Sekarang saya lanjut ke sini. Ini saya hapus, ilustrasinya saya ganti. Kita sekarang punya fungsi, kalau tadi saya namakan G, saya namakan H. Sekarang saya punya fungsi Y, tapi namanya di sini nilai harapan X dengan syarat Y sama dengan Y kecil. Belakangnya FY DY. Ya. Maka kalau disuruh menamakan, apa namanya ini? Ya sama seperti tadi. Anggap saja ini perannya sama seperti GY. Atau sama seperti HY yang tadi. Ya. Atau gini deh. Biar lebih mudah lagi. Misalkan, ya, saya definisikan di luar GY-nya itu ternyata saya bunyikan sebagai nilai harapan X dengan syarat Y yang belum diketahui. Ini ya. Nah, maka nilai harapan atau integral dari ini kali fungsi Y dy juga akan bernama nilai harapan. Ya, ini sama perannya seperti G di atas. Kalau di atas ini GY, nah sekarang berhubung GY-nya mempunyai bentuk khusus nilai harapan X dengan syarat, maka di sini saya bunyikan nilai harapan dari nilai harapan X dengan syarat Y sama dengan. Gitu ya. Jadi peran dari ini adalah sama dengan fungsi G atau fungsi-fungsi yang lain karena dia masih memuat nilai. Jadi kalau ditaruh di depan fungsi marginal Y, kemudian diintegralkan Y, maka sebenarnya kita mencari nilai harapan. Nilai harapan dari siapa? Dari nilai harapan X dengan syarat Y. Sehingga yang ruas kanan ini bisa saya nyatakan sebagai nilai harapan dari nilai harapan X dengan syarat Y. Yang membuktikan teori tadi. Ya, jadi jalannya dari kiri, definisi nilai harapan dirombak menggunakan fungsi bersama yang dipadankan dengan perkalian fungsi bersyarat kali fungsi marginal. Kemudian dari situ pengolahan batas integrasi sehingga sampai ke integral dari nilai harapan X dengan syarat Y kali FY DY. Kemudian sesuai definisi nilai harapan fungsi, maka di ruas kanan ini sebenarnya adalah nilai harapan fungsi. Fungsi yang mana? Fungsi ini. E, X dengan syarat. Ya. Jadi silahkan dicoba jika kamu ingin mendefinisikan atau membuktikan untuk kasus yang diskrit hingga ganti tanda integral dengan summation. Sekarang ya, dicoba sendiri. Sekarang saya ingin melanjutkan dengan contoh. Jadi saya punya contoh yang masih pada tahapan perhitungan nilai harapan bersyarat dulu. Ya, perhitungan nilai harapan bersyarat, syaratnya diketahui. Jadi saya punya fungsi berbunyi setengah, terletak di antara 0 sampai 1, X-nya, Y-nya juga 0 sampai 1. Kemudian ingin dihitung nilai harapan X pada Y sama dengan 1. Jadi ini seolah-olah seperti tadi ya. Saya memasangkan X, Y, ya, X dan Y, kemudian saya pilih pada Y yang sama dengan 1 saja. Dari situ, X yang Y-nya 1 rata-ratanya berapa? Itu seperti itu konsepnya. Ya. Jadi, perhitungan nilai harapan X dengan syarat Y seperti tadi di depan, definisinya adalah perkalian antara X dengan fungsi X dengan syarat Y, fungsi bersyaratnya, kemudian diintegralkan. Sebelum sampai ke sana, berarti harus tahu fungsi X dengan syarat Y yang dibutuhkan di dalam perhitungan integrasi. Rasio dari dua fungsi bersama dan fungsi marginal Y. Kalau fungsi marginalnya sudah diketahui, maka bisa langsung kita hitung. Jika belum, silahkan dihitung dulu. Jadi di sini fungsi marginal Y belum diperoleh. Bisa kamu cek hasilnya batas 0,1 untuk X karena integralnya dx, setengah dx, ya, setengah X 0 sampai 1, hasilnya tetap setengah yang berlaku untuk Y 0 sampai dengan 1. 0 selainnya, ya. Kita pakai itu di perhitungan rasio.
Rasiokan antara fungsi bersama setengah, fungsi marginal juga setengah, rasionya 1. Dan rasio 1 ini atau hasil pembagian ini sama dengan 1 karena Y-nya sudah disubstitusi dengan 1. Ini masih didefinisikan antara lengkap untuk X 0 sampai 1, Y-nya juga lengkap 0 sampai 1 gitu ya. Jadi ini fungsi bersyarat ketika masih belum disebutkan pada Y berapa. Nah, sekarang kalau kamu lihat di sini angkanya kan 1 aja. Pada Y berapapun sebenarnya sama. Pada Y berapapun tidak berubah, nilainya akan tetap sama dengan 1. Tapi sesuai yang ditanyakan. Di sini ditanyakan pada Y sama dengan 1. Bunyi fungsi bersyaratnya seperti apa. Jadi tetap saya definisikan walaupun kita tahu pada Y berapapun bunyinya ya ini, gitu ya. Jadi pada fungsi X pada Y1 hasilnya hasilnya 1 terletak di antara 0 sampai dengan 1. Ini fungsi uniform ya, fungsi seragam. Fungsi seragam kontinu ya. Nah, untuk menghitung nilai harapan bersyarat yang kita pakai fungsi yang ini. Ya, kamu menggunakan fungsi X dengan syarat 1 dengan definisi nilai harapan bersyarat seperti ini. Jika dimasukkan fungsi X dengan syarat 1 yang berbunyi 1, hasilnya kan X saja. Integral X dx adalah X kuadrat, batasnya 0 sampai 1, nilai 1. Lihat ya, konstan. Jadi nilai harapan X dengan syarat Y, yang Y-nya sudah didefinisikan berapa nilainya, adalah konstan. Oke. Sekarang contoh 2. Pakai fungsi yang lain, tetap setengah, tapi di situ batasnya tidak persegi ya. Jadi ini kalau digambar, kebetulan di sini nggak saya taruh gambarnya, tapi kamu tetap bisa mencoba menggambarkan supaya lebih paham batas daerahnya. Di sini adalah nilai-nilai X yang kurang dari nilai Y. Posisinya ada yang di atas. Oke. Kemudian untuk menghitung ini, kita butuh fungsi marginal Y yang dipakai untuk mendefinisikan X dengan syarat Y. Nah, makanya di sini saya taruh fungsi X dengan syarat fungsi marginal Y yang hasil dari perhitungan integral setengah ini tadi terhadap X. Nih. Ya, batasnya dx, ingat-ingat dx itu kiri ke kanan. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kirinya 0, kanannya garis miring bunyinya ini. Jadi hasil hitungan setengah Y ini adalah ya berasal dari integral setengah dx mulai 0 sampai Y. Ya, hasilnya. Oke. Rasio dari 2 fungsi gabungan setengah, fungsi bersyarat setengah Y, jawabannya setengah seper Y. Yang berlaku untuk masih melibatkan Y ya, masih melibatkan X dan Y per Y dengan hasil seperti ini. Definisi lengkapnya ya, definisi lengkapnya masih melibatkan batas 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 2 dan 0 lainnya. Sekarang kita diminta mencari fungsi X dengan syarat Y-nya 1. Maka nilai itu tadi, ya fungsi itu tadi, kamu substitusi Y-nya dengan 1 termasuk batas. Jadi di sini batasnya yang tadinya 0 sampai 2 berubah menjadi 0 sampai 1 karena Y-nya di sini diganti 1. Oke. Jadi fungsi X dengan syarat 1 ini akan kita pakai untuk menghitung nilai harapan. Ya, yang akhirnya berubah juga menjadi fungsi uniform 0 sampai 1. Oke. Perhitungannya sekarang, nilai harapan X dengan syarat Y sama dengan 1. Definisinya adalah X kali Fx dengan syarat 1. Batasnya dipakai 0 sampai 1. Dari mana batas ini? Dari batas fungsinya. Ya, jadi walaupun fungsi yang di awal tadi batasnya 0 sampai 2, karena kita mensyaratkan pada Y sama dengan 1, akhirnya X-nya itu hanya terdefinisi sampai 0 sampai dengan
Jadi yang pasangan X-nya itu, pasangan Y-nya 1, X yang berpasangan dengan Y sama dengan 1, nilai X-nya akhirnya juga hanya sampai 1 saja. Karena syaratnya dia kan selalu kurang dari 1. Oke? Sekarang ini gimana? Ya, seperti tadi, X kali 1 dx. Oh ya, X saja toh. X dx. Integral X dx setengah X kuadrat batas 01, hasilnya setengah. Ya, hasil lengkapnya. Oke. Di sini ada latihan, kamu nanti coba menghitung ya dengan konsep yang sama, tapi saya ganti pertanyaannya dengan nilai harapan Y pada syaratnya X sama dengan setengah. Coba dikerjakan ya. Penjelasannya akan saya sampaikan di depan. Jawabannya juga akan saya minta untuk kumpulkan di depan. Oke. Nah, sekarang contoh lain ya. Fungsi yang ini, fungsi yang sama di contoh 2 tadi, tapi di sini saya meminta kalian menunjukkan bahwa nilai harapan X dengan syarat Y yang tidak saya bunyikan Y-nya berapa, itu nanti adalah fungsi dari Y. Kalau tadi kan angka, jawabannya setengah. Pada saat Y sama dengan 1, jawabannya setengah. X, nilai harapan X pada Y-nya 1, jawabannya setengah. Sekarang, saya ingin tunjukkan, kalau kita diminta menghitung nilai harapan X pada Y tertentu yang belum tahu berapa nilainya, tidak disebutkan berapa nilainya, nanti dia masih tetap berupa fungsi Y. Ya, kita pakai semua yang tadi kita punya, yang sudah kita hitung, mulai dari fungsi bersama, ini kan given tadi, fungsi marginal Y, setengah Y, 0 sampai 2, fungsi bersyarat X dengan syarat Y, setengah yang terletak di antara 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 2, ini masih berlaku sama seperti fungsi gabungan. Ya, karena belum disubstitusi ini. Nah, sekarang sesuai definisinya, ya. Saya gunakan nilai harapan fungsi bersyarat yang tadi untuk menghitung nilai harapan X dengan syarat Y secara umum. X, fungsi bersyaratnya berbunyi separ Y, di sini dx. Batasnya siapa sekarang? Batasnya dx. Lihat, dx itu kalau mau kayak tadi, boleh digambar ya, gambar daerahnya begini kan tadi ya. Dx jalan dari kiri ke kanan, kirinya 0, kanannya garis miring Y. Oke. Sekarang sewaktu integrasi dx per Y ini kan konstanta, jadi kamu integralkan X dx ini dulu, hasilnya apa, baru dibereskan dengan konstanta super Y. Konstanta tapi variabel gitu ya, maksudnya ini kan integral parsial, jadi integral untuk salah satu variabel, yang lainnya dianggap konstan. Di super Y biarkan dulu, yang dalam ini setengah X kuadrat dengan daerah 0 sampai Y, batas atasnya Y, batas bawahnya 0. Ketika diinputkan batas atas Y berarti berbunyi Y kuadrat kurangi 0 kuadrat per Y kuadrat, yang hasilnya Y kuadrat per ini bukan setengah ya, Y. Nah, sama saya di sini. Jadi saya hapus dulu. Berarti ini pangkatnya hilang 1, hasilku adalah Y per. Oke. Jadi nilai harapan seperti yang tadi saya bilang, ketika Y-nya tidak didefinisikan, hasilnya berupa fungsi yang tergantung pada nilai Y-nya. Y-nya nanti berapa ya? 0 sampai 2 ya, harus dibunyikan di antara 0 sampai 2. Oke. Dah. Nilai harapan X dengan syarat Y masih berupa fungsi Y per 2. Sekarang ya, saya ingin mencoba menerapkan teori yang tadi. Jika nilai harapan X dengan syarat Y ini saya integrasikan untuk seluruh kemungkinan nilai Y dengan pembobotan peluang yang bersesuaian,
Ya, teorema yang tadi kan bunyinya begitu ya. Jadi ini EX dengan syarat Y saya kali seolah-olah ini jadi fungsi G. Kan GY ya tadi bunyinya. Ya, GY integral dikalikan fungsi marginal Y DY. Batas Y-nya minta hingga sampai plus hingga nanti jadi nilai harapan GY kan gitu. Jadi ini G-nya saya ganti dengan fungsi yang barusan kamu tulis Y per 2. Kalau kamu nggak bunyikan namanya kan nggak usah panjang-panjang toh. Ya fungsi, namanya fungsi Y per 2. Hasilnya Y per 2. Ya berhubung namanya spesifik ya, jadi kelihatan agak panjang aja, agak serem aja. Padahal sebenarnya dia simpel. Ya fungsi Y aja, yang bunyinya Y per 2. Jadi di sini kalau itu saya terapkan, batas Y-nya, jangan lupa ini DY, batas Y-nya 0 sampai 2, fungsi X, nilai harapan X dengan syarat Y-nya tadi berbunyi Y per 2, fungsi marginal Y-nya sudah ketemu setengah Y, DY, ya, maka kamu melakukan integrasi sederhana sebenarnya di sini. Y kuadrat per 4 DY. Ya nggak sih? Y kuadrat, ya betul. Dengan hasil integralnya seperempat ini konstan, Y kuadrat sepertiga Y pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2 dengan hasil seperempat kali sepertiga Y pangkat 3, 2 pangkat 3 8. 8 per 12 atau 3 per 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 2 per 3, maaf 2 ya. Jadi di situ ketika kamu mengintegralkan seluruh kemungkinan Y ya, atau mengevaluasi seluruh nilai harapan X pada dengan syarat Y pada seluruh kemungkinan nilai Y yang sudah diboboti dengan peluang masing-masing yang tadi saya cerita di depan itu ya, pada Y sekian rata-ratanya berapa, Y sekian rata-ratanya berapa, dan seterusnya. Rata-ratanya itu di rata-rata lagi, ini hasilnya dapat 2 per 3. Tadi yang sewaktu kamu saya minta ngitung nilai harapan X pada Y sama dengan 1, hasilnya setengah. Pada Y sama dengan setengah misalkan beda lagi. Pada Y sama dengan 2 beda lagi. Nah ini saya nggak lihat satu persatu. Yang saya lakukan adalah mengevaluasi seluruhnya dengan bobot fungsi ini, akhirnya dapat rata-rata umum 2 per 3. Yang sebenarnya ini kalau kamu cek lagi adalah EX tanpa syarat sesuai teori yang tadi. Buktinya apa? Ini saya tunjukkan. Nih, ketika kita melakukan perhitungan EX, yang saya butuhkan adalah fungsi marginal X. Fungsi marginal X dari fungsi bersama ini tinggal ganti batas integrasi dengan DY. DY-nya X sampai 2 ya, dari bawah ke atas, bawahnya garis miring, atasnya Y sama dengan 2. Fungsi setengah DY. Hasilnya setengah Y, ini Y ya, sorry. Setengah Y, nah, betul ya, X dengan batas X sampai 2. Setengah 2 min X untuk X yang terletak di antara 0 sampai 2. Ini adalah fungsi marginal X. Lanjutkan atau gunakan fungsi itu untuk mencari nilai harapan X. Nilai harapan X tetap dengan batas yang tadi ya, X 0 sampai 2, X, fx-nya setengah 2 min X, dx. Setengahnya saya keluarkan, yang di dalam itu ada penjumlahan 2x min X kuadrat gitu ya, dx. Integralnya menjadi X kuadrat min sepertiga X pangkat 3, batas dan depan 0 sampai 2, setengah yang depan 4 min sepertiga kali 8, lainnya 0 ya. Yang dalam ini kalau saya buat sama, ini 12, betul ya.
12 kurangi 8 itu 4. 4/3. Betul. Ya, yang atas ini 4/3. Nah, 4-nya saya sederhanakan menjadi 2/3. Oke. Betul ya? Tadi yang nilai tadi saya hitung dari pembobotan nilai harapan X pada seluruh kemungkinan nilai Y, ya, yang diboboti dengan peluang kemudian diintegrasikan, dengan fungsi peluang kemudian diintegralkan, hasilnya 2/3. Nah, itu adalah sudah saya tunjukkan dengan fungsi khusus yang ada di sini. Sebetulnya adalah rata-rata dari X yang seolah-olah dihitung tanpa menggunakan syarat X. Ya. Yang ini ngitungnya langsung tanpa syarat, yang tadi dihitungnya berdasarkan syarat Y sendiri-sendiri terus digabung dengan integrasi plus pembobotan fungsi. Ya. Jadi rata-rata umum X tanpa syarat 2/3. Yang tadi dicari rata-rata X-nya per setiap nilai Y terus digabung, ya, hasilnya sama-sama 2/3. Kapan kita menggunakan nilai harapan dari nilai harapan bersyarat ini? Nanti ada kasus-kasus tertentu, ya, di mana fungsi marginal atau fungsi bersama itu tidak diketahui. Orang lebih mudah mencari fungsi bersyaratnya. Ya, kalau mau ngitung fx, itu kan harus tahu fungsi bersamanya dulu. Untuk kita dapatkan EX yang pakai cara klasik, itu kan kamu menghitungnya dari integral x fx dx. Ini cara klasik saya. Tapi kadangkala untuk mendapatkan fx ini agak susah dari fungsi gabungan. Secara analitik mungkin susah. Orang lebih susah mendapatkan lebih mudah mendapatkan fungsi X dengan syarat Y. Akhirnya yang digunakan adalah cara yang susah. Ya, cara yang susah di sini maksud saya nilai harapan X itu bisa diperoleh dari fungsi bersyarat sebenarnya. Tapi ya itu tadi, kamu harus mencoba mencari dulu nilai harapan bersyaratnya. Tuh, baru dipakai konsep teorema yang tadi digabungkan. Harapan rata-rata pada syarat, kemudian seluruh syarat dievaluasi, jadilah nilai harapan X yang tanpa syarat. Dan ini juga sering dipakai nanti di konsep Bayesian juga. Di bersyarat-bersyarat ini nanti dipakai di konsep Bayesian dan regresi. Nah, nanti saya minta sebagai contoh sebagai latihan. Ini tadi kan pembuktian untuk yang EX sama dengan nilai harapan dari nilai harapan X dengan syarat Y. Saya minta kalian mencoba nanti dengan cara yang sama tapi dibalik. Ya, saya memintanya kalian membuktikan atau dengan kasus saja pembuktiannya. Pembuktiannya dengan contoh fungsi di contoh 2 dan di contoh 3, di mana saya minta kalian mencari nilai harapan Y. Apakah ini cari dulu dengan cara klasik, kemudian terapkan teori yang nilai harapan pada nilai harapan Y dengan syarat X. Ini gimana caranya? Nanti akan terbukti bahwa hasilnya sama. Ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Oke? Jadi semua latihan tadi akan saya bahas pada sesi diskusi tanggal 5 November. Ya, coba dituliskan, dikumpulkan pada minggu 7. Oke? Atas perhatiannya terima kasih. Selamat belajar.